Keras saudara-saudara, terima kasih Bapeda, Gubernur. Kita melangkah menatap hari besok dengan gagah, dengan keyakinan. Kita kompak, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Negara lain penuh kesulitan, negara lain penuh ketegangan, pertikaian. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara terlalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap, disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Ya. Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah yang para bupati, gubernur, para pejabat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lab Blog. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan menyoroti pidatonya Pak Presiden kita Prabowo Subianto, di mana dia menyoroti, tapi itu bukan hanya sekadar omong-omong atau janji kosong. Dengan tekad, dengan rencana yang konkret, dia mengajak semua aspek aparatur pemerintah, polisi, jaksa, kehakiman, bahkan yuk kita tonton pengarahan Presiden Prabowo di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029. Yuk tonton. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget. Sudah lain, ini bukan 30 tahun yang lalu. Ini bukan 20 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, Musrenbangnas ini saya gunakan kesempatan ini untuk tadi mengucapkan terima kasih, dan ini ada kesempatan untuk diperbaiki. Saya kira ya kan, masukan dari daerah-daerah, dan juga saya minta kebesaran hati, kebesaran jiwa kita semua. Rakyat saya yakin akan sabar. Rakyat kita rakyat yang baik. Mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian. Jadi marilah kita berbuat yang terbaik. Dalam arti perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret. Ya. Terima kasih
ada angka tadi ya, kita memang saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya, pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil, saya akan menang. Kalau tidak, kita nggak berani berbuat. Bung Karno menyampaikan, mengatakan kepada kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak mencapai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Itu memang istilahnya memotivasi kita. Kalau Belanda dulu mengatakan bahwa kita ini tidak pantas merdeka tahun 45. Belanda mengejek kita. Apa? Kamu? Hei orang Indonesia, hei orang pribumi, kau mau merdeka? Bikin peniti saja tidak bisa. Dulu kita dituduh bikin peniti saja tidak bisa. Tapi kita mau merdeka. Proklamasi kemerdekaan kita berapa itu? Mungkin tiga baris ya. Proklamasi yang tersingkat saya kira dalam sejarah dunia, iya kan? Hal-hal yang menyangkut pemilihan akan pokoknya administrasi belakangan deh, merdeka dulu, kan begitu. Tapi sekarang tidak, administrasi harus baik. Ya. Kalau enggak dikejar BPKP, KPK, BPK, kita administrasi baik. Makanya ada Badan Perencanaan Nasional, ada Bapeda. Tapi saya minta kebesaran jiwa dalam arti ini. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Menteri Perumahan ngangguk-ngangguk. Terima kasih Menteri Perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu. Baru 2 bulan udah, tapi masih senyum. Saya terima kasih. Jadi ini juga para gubernur, para bupati, ya, yang ikut rapat ini melalui video conference, saya mohon juga jiwa besar dan kesabaran. Mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan.
Tapi percayalah, ujungnya nanti gubernur bupati yang akan merasakan. Contoh, dana desa adalah sekarang 1 miliar 1 tahun. Benar ya? Dengan program makan bergizi, ya, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5, 6, 7 kali. Saudara-saudara kali. Jadi bukannya kita akan tambah, tapi melalui mekanisme yang kita yakin harus sampai ke sasaran. Harus sampai ke sasaran. Dan untuk seluruh aparat, seluruh eselon, ya, budaya markup, budaya penggelembungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Saya ulangi, penggelembungan markup barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta, ya 100 juta. Jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita kurangi, saudara-saudara. Bukan kurangi, maaf, harus kita hilangkan. Ya. Saya tidak akan ulangi angka-angka. Saudara sudah sering dengar ceramah saya, ya, apa itu ICOR, incremental capital output ratio kita terlalu tinggi. Kenapa? Ya, kebocoran. Saya juga tidak akan paparkan di sini laporan-laporan yang saya terima, kebocoran-kebocoran, kehilangan uang dari judi online, dari penyelundupan, dari illegal mining, dari illegal logging, dan sebagainya. Tidak dalam kesempatan ini, tapi pada kesempatan lain, kalau perlu, di sidang kabinet sudah saya paparkan, nanti khusus mungkin Bupati dan Gubernur saya undang khusus. Bukan saya apa-apa, saya tidak mau menurunkan moral daripada anak-anak muda kita. Tapi rakyat harus yakin, harus bertekad bahwa kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, markup, akal-akalan, dan sebagainya. Dan ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat. Semua kita harus kerjasama. Tadi saya katakan, ya, rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ya. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih. Musrem Bangnas laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pada gubernur. Saudara-saudara adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Saudara yang paling dekat, para bupati yang paling dekat, yang paling tahu masalah. Insya Allah dengan kita ngelola dengan baik, penghasilan untuk negara akan baik, real, dan tidak terlalu lama. Ya. Kita
dengan tadi program digitalisasi, dengan e-government, dengan e-katalog, dengan GovTech, kemungkinan untuk penggelembungan yang gila-gilaan sudah sangat sulit. Di semua KL kita akan melihat nanti hasilnya. Demikian yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Saya optimis, saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak luar negeri. Saya malah ditantang oleh ada pihak-pihak dari luar negeri yang tantang saya. Mereka yakin kita tidak mungkin 8%. Kalau mencapai 8%, saya akan dikasih makan malam gratis. Saya boleh pilih menunya. Saya akan pilih menu yang paling mahal. Tapi karena saya harus mengurangi berat badan, jadi bagaimana itu? Terima kasih Bappenas dan seluruh jajarannya atas kerja keras saudara-saudara. Terima kasih Bapeda, Gubernur. Kita melangkah menatap hari besok dengan gagah, dengan keyakinan. Kita kompak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Negara lain penuh kesulitan. Negara lain penuh ketegangan, pertikaian. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara selalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap. Disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Ya. Minta kami mohon ini, terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah yang para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Di mana-mana itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu? Deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi kita baik-baik aja, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh, ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa, Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari deterjen, apa itu, kosmetik. Bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sobat, videonya Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti tekadnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Meskipun banyak pihak yang meragukannya, Pak Prabowo menekankan pentingnya perencanaan yang realistis.
administrasi yang baik, serta komitmen besar untuk memberantas korupsi seperti markup, kebocoran anggaran, dan manipulasi lainnya. Jadi di pidatonya Pak Prabowo itu berbicara tentang pentingnya dana desa yang berdampak langsung pada masyarakat dan kebutuhan prioritas pembangunan seperti gaji guru, perumahan hakim, dan program digitalisasi pemerintahan. Presiden juga memotivasi dengan menyebut pentingnya cita-cita besar, mengutip Bung Karno, dan menekankan perlunya kerjasama antara semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun aparat hukum. Beliau juga mengingatkan bahwa aset strategis nasional seperti kelapa sawit harus dijaga dengan baik karena berkontribusi besar pada perekonomian dan menjadi kebutuhan global. Di akhir pidatonya pun Presiden mengatakan optimisme bahwa Indonesia dapat membuktikan skeptisme pihak luar salah. Seraya mengajak semua pihak untuk bersyukur, bekerja keras, dan menjaga persatuan demi masa depan yang lebih baik. Gimana sobat, tanggapan sobat tentang video arahan dan ajakan Pak Presiden kita untuk menjaga persatuan demi masa depan yang lebih baik? Jangan terlalu banyak nyinyir. Jika hal itu positif, ya dukung. Yuk, tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.